Welcome. Pagi. Spam komen nyampah lu. Lu kapan sedekah? Jangan bacot. Nunjuk orang sendirinya nggak jelas. Jualannya overclaim, overprice, penampilannya bagus, sok merasa paling iye. Nggak taunya maling uang rakyat, berkedok. Siap-siap kena azab loh orang-orang kayak gitu tuh. Iya. Kan yang dia bela kan semuanya kan yang ketutup kan. Tapi maling uang rakyat. Gak peduli mau nipu orang kek, mau jualan hidrokinon kek, mau jualan merkuri kek, gak peduli. Yang penting gue tajir, melintir. Habis itu flexing. Pura-puranya doa. Gue sumpahin kena azab semua lo orang-orang kayak gitu ya. Amin amin Allahumma amin. Menyala ya. Pagi semuanya. Waalaikumsalam. Orang-orang kayak mereka ini orang-orang yang benar-benar mengerikan ya guys. Dengan memakai atribut hanya untuk menutupi. Nauzubillah min dzalik. Sementara kalau soal kepercayaan itu hak pribadi masing-masing manusia. Itu dijamin di negara kita. Kita boleh. Negara kita ini boleh memakai apapun. Asal tidak melanggar undang-undang hukum negara kita, nggak merugikan orang lain, silakan monggo. Kepercayaan kamu seperti apa itu di negara kita dijamin kok. Mau pakai baju apapun bisa di sini, bebas. Tapi kalau udah jualan produk overprice, overclaim, apalagi yang berisi merkucrot dan hidrokicrot, itu semoga ditangkap, kena azab, semoga dapat langsung hukumannya setimpal dunia akhirat. Merugikan manusia orang-orang masyarakat, tau nggak lu? Kayak begitu. Sangat merugikan orang lain. Banyak orang dirugikan. Ya, amin amin Allahumma amin. Sumpah, gue udah bersumpah guys. Buat orang-orang yang cuma menguntungkan dirinya sendiri, nggak amanah, jualannya jahat kayak begitu. Iya, berlindung, pura-puranya login lagi, apalagi yang pura-pura masuk ke agama tertentu ya. Apalagi pura-pura masuk, mempermainkan agama itu. Pura-pura supaya nggak keangkat kasusnya. Doa gue buat siapapun manusia yang merugikan masyarakat dan menghancurkan kesehatan, membuat orang rugi sehingga mengalami penyakit, badannya tidak sehat lagi. Ya. Orang-orang yang seperti itu menjual barang-barang yang berbahaya, aku doakan kena azab. Secepat-cepatnya terbongkar semua bisnis kotornya, terbongkar semua yang ditutupi selama ini, mendapatkan hukuman dunia akhirat yang setimpal. Amin amin Allahumma amin. Tahu nggak, lagi banyak beredar nih sekarang dari geng sirkus itu, sepertinya udah membayar mujair-mujair untuk mengulangi video-videonya Nikita yang zaman dulu. Karena Nikita kan orangnya kan jujur tuh, tipenya tuh ceplas-ceplos kan. Jadi kayak lagi diputer-puter lagi seolah-olah kayak dia itu suka
membuat keributan-keributan, berantem-berantem sama orang buat duit. Jangan terprovokasi ya teman-teman semua. Karena apa yang dilakukan Nikita saat ini melawan si RG itu ada keuntungannya buat masyarakat. Ada keuntungannya buat kita. Kenapa Nikita berani berkorban masuk sampai ditahan sudah setengah tahun ya guys. Untuk memberitahukan kita ada produk yang tidak bagus, tidak boleh dibeli, tidak boleh dipakai. Yang seharusnya tidak beredar, yang seharusnya produk tersebut dilarang untuk dijual di e-commerce. Itu yang Nikita lakukan. Jadi mau Nikita mau bilang apa, oh ya saya membuat ribut sana sini gini, itu hanya untuk mengalihkan isu. Itu pertama. Yang kedua, nggak usah munafik lu, gigi kawat. Mas Miss siapa tuh lu, gigi kawat? Yang gigi lo pakai gigi kawat, gue nggak tahu udah pernah gosok gigi belum tuh gigi lo kayak begitu tuh. Hah? Itu elu ngata-ngatain Niki kayak gimana seolah-olah kayak lu yang paling benar. Lu sendiri berkali-kali nyenggol gue. Berarti kan lu juga melakukan suatu pekerjaan membuat menyenggol orang, membuat huru hara. Lu dibayar berapa? Miss gigi kawat. Tapi lu seolah-olah yang paling suci lu. Lu ngerasa diri lu yang paling suci. Itu gigi kawat yang tetangganya FS. Tetangganya tuh bina-binunya si FS. Dia tuh yang kayak berkata, oh lihat tuh ternakannya NM, lihat NM kayak begitu, dia kerjaannya begini-begini untuk dapat uang. Lu sendiri ngapain? Berapa kali lu ngomongin gue? Berapa kali lu senggol gue? Gak gue ladenin, lu bukan kelasnya Mamski, bukan kelasnya Emma Waroka, lu di bawah gue. Karena gue gak pernah dibayar orang, lu orang bayaran, gue bukan. Lu siapa? Lu sendiri begitu. Lu ngata-ngatain si NM, lu sendiri begitu. Yang pakai kacamata itu loh guys. Pas di kamera kayak cakep gitu ya, matanya gede, pas ngelihat aslinya buset kayak keset. 11-12 mukanya sama si Miss Gosong. 11-12. Hampir mirip. Asli, gue bilang muka-muka jamban. Lu tahu nggak kayak kerak jamban muka? Kotor kayak kerak jamban. Perlu dibersihin tuh pakai apa namanya? Pemutih tuh. Pemutih kerak, pengangkat kerak. Ngata-ngatain Niki, sendirinya kerjaannya semua makan dari kayak gituan, guys. Dia ngata-ngatain si Niki. Kayak seolah-olah dirinya yang paling suci. Sendirinya itu bikin berviti-viti guys. Yang nyenggol gue, berkali-kali nyenggol Doktif. Sama tuh kayak dokter jenazah, mirip tuh. Gue perhatiin dari semalam, oh kayak gitu kerjaannya lu. Kalian itu semuanya sama, orang bayaran, gak levelan gue. Gue gak ada yang bayar. Tahu gak lu? Muka lu kayak kerak jamban. Guys, NM masih cakep. Iya, NM masih cakep. Nah lu pada ya ampun, parah banget. Yang satu udah kayak nini, gue liatin mukanya, ya Allah Tuhan. Ntar lo. Itu loh ya tetangganya FS, giginya pakai gigi kawat. Sosok bikin konten bilang, lihat tuh, NM tuh kerjaannya. Kan sekarang lagi beredar tuh video-video lama NM ada yang pakai topi, yang dia bilang dia memang kalau bikin kasus ke orang itu ada sesuatu lah ya buat dia konten. Ya wajar lah kalau dia mau nyari konten. Suka-suka dia, lu sirik aja lu.
NM mau bikin konten dari dia ribut-ribut waktu itu sama DP, terus dia dapat endorsan banyak, ya suka-suka dia. Lu nggak kreatif lu sendiri sekarang bikin konten nyenggol-nyenggol Doktif lah, nyenggol NM, nyenggol gue. Lu siapa? Lu dibayar sama FS? Hah? Sama RG, gue denger RG sukanya bayar ya. Tapi ternyata RG ada yang dia tolak bayarannya, akhirnya chatnya keluar semua. Kenapa lu nolak bayarannya ke yang sono? Kenapa? Udah habis duit lu? Iya, udah habis. Jongosnya FS tuh gigi kawat tuh. Sok paling bener. Si paling mulia, yang paling mulia lu. Dia sendiri kerjaannya juga sama. Ya NM bikin konten. Bikin konten ribut sama orang terus dapat endorse. Ya bagus dong. Nah lu siapa? Pakai lipstick apa Mamski? Ya NM kan artis berantem sama DP. Seru juga berantemnya. Mereka berdua tiba-tiba naik dapat apa ya biarin. Orang lu juga terhibur. Nah lu sendiri sekarang bayarannya FS lu. Lu dibayar pakai apa, ha? Nasi bungkus. Aja lu mau orang. Oke, ini ada yang mau nih. Warnanya bagus banget, guys. Ini kesukaan Mamski. Jadi ada yang nomornya 002 ya, nomor 02. Sama nomor 01. Ya. Udin. Susah nggak bisa ngeliat dialog itu ya, komen ya. Kalau ditempelin gitu ya. Oh bisa kan? Nih, ada 3 warna lagi. Siapa yang mau? Ayo, coba komen mau. Gigi kawat itu ondel-ondelnya si FS. Ya katanya tetangga. Gak malu kau. Lu gak tau malu lu. Berfoto bangga lagi makan siang sama si FS. Ketahuan banget lu orang bayaran disuruh naikin konten. Gue gak pernah nyolek-nyolek elu, tau gak? Gue anggap lu tuh bocil. Bocil gak tau apa-apa. Narasi lu aja tuh ketahuan banget skenario. Kalau Mamski tuh gak ada narasi skenario ya. Narasi Mamski tuh karena aku berpikir, melihat, datang, menyaksikan. Baru aku bikin suatu kesimpulan. Baru aku bikin suatu konten gitu yang berisi pendapat Mamski. Nah lu berdasarkan apa? Berdasarkan skenario suruhan dari orang yang bayar elu. Tapi lu bisa-bisanya ngejelek-jelekin si NM. Ada tuh VT-nya tuh. Lihat ini ternaknya, bukan ternaknya, pengikut-pengikutnya, pengikut apa follower gitu, lupa deh gue bahasanya dia tuh, mukanya dia. Terus ada videonya NM di belakang lagi ngomong, yang dulu, video yang zaman dulu. Keranjang. Mana? Langsung masukin. Siapa yang mau? Coba komen mau dulu dong. Mau katanya. Yang aku pakai nomornya 02 dan 01. Hasilkan. Itu emang kerjaan dia. Lu gak usah sirik. Sekarang lu sendiri melakukan hal yang sama. Lu gigi kawat. Lu melakukan hal yang sama. Yang gue pakai nomornya 1 dan 2. 2 dulu baru 1. Jadi ini 2 dulu, terus ombrenya yang nomor 1. Bagus banget ya. Ngomong tuh jadi nggak usah sok berasa paling suci, paling bener. Hanya untuk lu pesenan dari bos yang bayar lu. Gue perhatiin konten lu, nyenggol gue lah yang soal jualan. Itu miss itu loh. Miss gigi, miss kawat karatan. Bener-bener Vea banget. Vea. Oh iya, bilang aja dia Miss Vea. Miss Vea. Lu gue kasih julukan baru, lu Miss Vea lu ya. Gue gak pernah nyolet lu. Ada lagi videonya. Nih. Nyolekin gue mulu, idi. Gak kelas lu sama gue, gak berkelas lu sama gue, sorry ya. Gue bukan orang bayaran. Masalahnya itu. Bukan kelas itu bukan soal apa ya, bukan soal terkenal atau enggak. Tapi dalam pekerjaan gue sebagai konten kreator sama kayak lu dibayar, gue kagak.
Ngerti nggak lu? Lu tuh orang bayaran, berdasarkan suruhan orang. Suruh ngomong gini, suruh ngomong gitu. Kalau gua enggak. Nggak ada orang yang berani nyuruh gua. Gua punya pemikiran gua sendiri. Nih. Bukan masalah keranjang kuningnya, tapi masalah live jualan di tengah persidangan. Jangan fitnah lu ya, gigi kawat. Gua nggak pernah di tengah persidangan jualan. Ada nggak kita jualan di tengah persidangan? Ini fitnah ya. Masuk ruang sidang udah langsung matiin. Ruang sidang itu keranjang kuning out. Komen aja gua outin, komen. Ini nih tukang fitnah nih orang nih. Ngeliat mukanya sampai muntah, gue liat mukanya dia tuh. Iya, tukang fitnah itu. Cuma gara-gara dibayar makan doang nasi bungkus aja lu. Bayangin jualan di tengah persidangan, udah gila kali. Ayo guys. Nih ya. Ini yang merah nomor 1. Merah nomor 1. Ini yang coklat muda, orange, coklat tua, pink. Kalian mau yang mana nih? Harga lagi drop shy. Kita Lagi kasih. diskon 50% sayang. Siapa nih? Halo? Kampanye kreator TikTok khusus bulan Agustus, Kak. Kampanye kreator TikTok. Kampanye ini dapat membantu Kakak memilih produk dengan diskon produk mencapai 80% dan nilai komisi mencapai 20%. Selain itu, dengan berpartisipasi, Kakak bisa mendapatkan hadiah berupa voucher sampel senilai total 50 juta rupiah. Aduh, tapi saya udah punya tim sendiri sih, Mbak, untuk jualan di TikTok. Kesempatan ini terbatas hanya di bulan ini loh, Kak. Dan panduan yang aku berikan tidak memakan waktu lebih dari 2 menit kok. Tentunya juga akan sangat membantu Kakak dalam pengembangan akun afiliasi Kakak. Boleh ya, aku lanjut sebentar? Mbak, aku lagi live jualan nih, nanti ya setelah ini ya. Wah, sangat disayangkan ya, Kak. Apakah memungkinkan untuk lanjut menjadi kreator afiliasi di TikTok? Udah, saya udah jadi afiliator di TikTok, makanya sekarang lagi jualan nih, Mbak. Nanti aja ya. Baik, jika begitu, Kak. Terima kasih ya, Kak, atas konfirmasinya. Iya. Sehat dan sukses selalu, Kak. Selamat melanjutkan aktivitas. Makasih. Lu denger lu jangan iri sama gue. Lu jualan aja. Serem ya? Lu tuh kalau mau jualan aja. Udah belum ini. Yang aku pakai nomornya ini dulu, dipakai nomor 2, abis itu nomor 1. Yang ini nih, yang 2 ini nih. Jadi ini aku pakai yang nomor 2 dulu, seret, baru nomor 1. Satunya di tengah, di sini nih, sini, seret gitu. Ayo guys, Niki. Lalu saya berpikir, ini kok kayak ada faktor kesengajaan ya? Sepertinya memang dibikin untuk kita tuh tidak bisa mengendalikan emosi gitu. Melihat yang terjadi, ada apa ini? Kalau Mamski tuh tipenya mikir, gak langsung ikut terbawa emosi tuh gak langsung. Ya kan? Nah, ada rekaman suara yang udah keluar tapi tidak mau diputarkan. Ya, bener ya? Popo, hey, halo Popo. Rekaman suara yang gak mau dikeluarin dan gak boleh didengerin ya, bener ya? Nah, ini kan sekarang sudah dilaporkan ke KPU dari 3 hari yang lalu. Tiba-tiba Miss Gosong langsung bilang, oh itu kan suaranya emang si ibu itu. Kok gampang banget keseleo lidah? Kok gampang banget keceplosan?
Oh, kok KPU sih, KPK? Itu dong, tandanya kalian pada merhatiin omongan gue. Fokus ya, Mam. Fokus dong, bener, KPK, betul. Ya kan? Bener nggak? Nah, ini nih harus kita cermati nih guys. Ini harus kita cermati nih guys. Kok bisa si Miss Gosong mendadak bikin pengumuman? Mengiyakan itu suaranya si Ibu D. Ya kan? Nah, nyoblos KPU, KPK, tuh, ya kan, bener nggak? Berarti kalau Mamski lihat nih, harus hati-hati nih. Gue yakin banget nggak ada keceplosan itu, tapi itu memang skenarionya. Yang ditumbalin itu kan selalu si Gosong ini nih, ditumbalin terus. Mungkin dia dealnya kalaupun masuk penjerong, gue akan jamin keluarga lu. Berapa M. Untuk orang segabut dia, yang mungkin di daerahnya dia kerjaannya nggak ada apa-apanya, uang sekian M itu udah gede banget, say. Tuker badan masuk penjerong juga nggak apa-apa deh, yang penting gue keluar udah punya duit sekian M. Karena itu kan harapan orang-orang yang kayak begitu ya, yang memang uangnya tuh nggak bakalan pernah punya. Jangankan segitu, 100 juta aja mungkin nggak pernah punya. Jadi nih menurut ininya gue ya, penelitian dan apa ya, gue berasumsi gitu. Kenapa nih orang keceplosan melulu? Itu bukan keceplosan, itu memang ya udah lu ngomong deh. Jadi kita berpikir itu adalah suara si D. Padahal mungkin belum tentu loh. Belum tentu, say. Ini harus dicek bener-bener tuh siapa suara itu. Yang udah bilang beong sana beong sini. Karena juga kalau gue lihat suaminya si D juga pangkatnya biasa-biasa aja. Pangkatnya biasa-biasa aja. Gue pikir udah bintang. Gue pikir bintang, bukan loh. Nah, tuh ada yang tahu tuh. Ya kan? Kok bisa orang yang pangkatnya belum ada bintangnya kok kayak orang yang ngatur sana ngatur sini? Nggak mungkin. Udah gitu, kan dia bilang kan pangkatnya apa gitu, panjang lah. One pas nos nastos tasos apalah itu pangkatnya. Itu bagian museum dan apa sih? Bagian museum dan arsip-arsip apa gitu. Gue bilang itu mah nggak ada papanya. Belum nyampe ke kol aja belum. Baru brokoli. Masih brekele. Gue nggak percaya orang itu. Gue nggak percaya. Sorry ya, gue nggak percaya, coy. Dia bukan kok, baru brokoli. Udah gitu gue lihat jabatannya, ini mah jabatan apaan bu? Biasa aja itu mah. Pasti bukan orang itu. Hayo, lu mau pura-pura tukar guling kan? Hai. Mau tukar guling lu? Udah ya pokoknya kita yang ngebela Niki nih wajib banget hati-hati. Sepemikiran mam, iya kan? Cari tahu tuh suara siapa. Gua nggak yakin ibu itu. Suaranya juga nggak sama kok. Suaranya juga nggak sama. Gue lihat, gue dengerin gitu suaranya rekaman itu. Ibu itu emang suaminya apalah? Suaminya masih brokoli. Kol aja belum. Lah, gue bilang brokoli. Pangkatnya apa? Pangkatnya menjabat museum apa museum arsip perarsipan apa gimana? Apa sih waktu itu tuh gue cari? Ya elah, gue bilang apa urusannya?
Dan yang paling kocak, si Dugong, Miss Gosong, kok ya bisa langsung statement. Itu kan malah menambah kecurigaan, Dodol. Menambah kecurigaan, Dodol. Orang yang nggak curiga jadi curiga. Ngeliat kayak begitu. Iya dong, kita curiga jadinya. Iya itu benar, itu adalah suaranya Ibu De. Gue bilang, Ibu Dodol. Ah masa sih suaranya Ibu Dodol? Kok cepet banget gitu, langsung dikeluarin mukanya, langsung dicari suaminya. Ada tuh fotonya yang sama si siapa tuh. Gue bilang, ini mah terlalu cepet. Gak mungkin. Gak mungkin, gak mungkin. Pas gue cek juga suaminya si Ibu D itu belum call, baru brokoli. Belum call. Baru brokoli, baru brekele. Percaya, gua percaya. Kan Doktif kan kembali lagi memenuhi panggilan ya buat kemarin yang belum selesai tuh. Kita jangan kepancing emosi ya sama JPU perempuan itu tuh. Dengan mukanya yang emang kayak berasa paling sok iye di dalam ruang sidang. Biarin aja mereka mau foto-foto kek, mereka mau mencibir kek, mereka mau kelihatan sinis, mau merendahkan, matanya menatap dengan merendahkan, biarkan. Biarkan guys. Gak usah kepancing emosi sama mereka. Kita fokus aja sama Doktif. Fokus terus sama Doktif. Ntar ya, gue mau pijet muka dulu. Karena keterangannya Doktif itu bisa ngebantuin keterangan dari Niki. Bahwa Niki itu cuma melakukan pekerjaannya Niki seperti biasa, nge-review, mengomentari, dan dimintain tolong. Ingat ya, sudah ada loh sidangnya. Si RG mengakui ada kesepakatan dengan Mail, dan RG yang duluan minta tolong ke Mail. Jangan usah postingin si Doktif aja. Doktif tuh diserangnya tuh ya sama mereka segerombolan ya. Sama kayak NM. Diserang sama gerombolan barisan sakit hati, nggak bisa bisnis yang buat nguntungin diri sendiri. Karena emang udah nggak laku jualannya, jualannya kagak laku cuy, parah banget. Oke, ini alatnya ya. Dokter jenazah itu loh. Yang gue lihat, ya Allah, masa dokter kecantikan, katanya bekas apa sih, ketua ikatan dokter kecantikan ya, mantan dokter kecantikan, kok mukanya begitu? Bener gue mukanya mulusan. Nah itu tadi itu 9 untuk panasin ya, tuh lihat udah nyala. Nah ini aku geterannya nih. Nah paling mentok 9, kenceng banget guys, tuh kenceng banget. Aku nggak mau 9, aku maunya di 7 aja, cukup. Dokter jenazah guys. Masa kalian nggak tahu sih dokter jenazah itu? Dokter jenazah, temennya si APT Mawar itu loh. Yang kerjaannya ngedoxingin Doktif mulu. Ya ampun, gue bilang. Bener-bener ya, orang bayaran semua itu, say. Bayaran semua itu. Kena krim, sorry.
DRL mah lain lagi. Ini yang cewek-cewek yang kelasnya di bawah DRL jauh. Kelasnya jauh di bawah DRL, jauh banget. Alatnya sama moisturizernya beda paket ya kakak, dia beda brand, jadi nanti ambilnya satuan. Yang bundling itu moisturizernya sayang, jadi moisturizernya nanti kalau kakak beli itu dapat 3 yang utamanya, nanti dapat juga free masker yang buat tidurnya. Ini ya pakai moisturizer ini enak banget loh guys. Tuh kalian lihat nggak muka Mamski auto merah. Iya, moisturizer tuh kalau dipakai enak banget, adem, terus bener-bener kasih kelembapan dan afternya tuh bener-bener langsung plumpy, kenyal. Ngeplam tuh lihat muka Mamski merah tuh say. Jadi kan muka aku kan nggak kayak dokter Jamet ya, dokter jenazah, dokter Jamet. Dokter. Katanya ini apa ketua ke dokter kecantikan. Masa muka lu begitu longsor begitu? Iya. Nih beli ini nih. Terus pakai tuh. Nih. Gue lihat mereka gigi kawat dateng tuh ya, Miss Fea dateng, ada Miss Dugong alias Miss Gosong. Buset, beda banget. Tampilannya di TikTok sama aslinya. Gue sampai gini lah. Ya ampun, ini pada pakai filter, tapi filternya keterlaluan sih menurut gue. Jadi nggak kayak muka aslinya. Lah kalau kayak Doktif mah masih sama mukanya. NM, Niki masih sama banget mukanya. Gue masih sama mukanya. Nggak ada filter-filteran. Masih sama. Nggak make up, nggak apa, ya udah. Banget ya sama musuhnya NM ya. Mereka tuh berusaha ngejatuhin dengan segala cara. Gimana caranya nih bisa bikin NM ini jatuh? Tahu nggak kenapa? Karena NM membuka guys. Sama kayak Doktif, dia membuka kejahatan yang selama ini bertahun-tahun dibiarkan sampai mereka kayaknya udah nggak karu-karuan guys. Kayaknya tuh udah nggak karu-karuan. Iya, dengan cara yang mereka lakukan. Udah jelas banget ya di situ ya. Ada permintaan untuk tolongin dong Mail. Tolongin aku dong Mail. Minta ininya dong kacamata. Kain kacamata di sini nih. Tolongin aku dong Mail, aku udah berapa bulan nih nggak live. Oh ya, terus ada yang bilang lagi nih kayak gini nih guys. Enggak kayak gini. Jahat dong berarti. Dikasih duit, misalnya dikasih duit terus jadinya diem aja nggak ngomong, ngediemin aja barang itu. Nggak begitu konsepnya. Bukannya didiemin aja terus boleh jualan barang yang sama, enggak. Harus diperbaiki barangnya, baru nanti direview barang yang sudah bagus. Kan Doktif juga ngomong kayak gitu, Niki juga ngomong kayak begitu. Yang barang yang dibeli, terus yang mereka review itu barang yang beredar, dan ternyata barang itu berbahaya, tidak layak jual, ya kan? Tidak ada izin, nggak ada BPOM. Nah nanti kalau memang seperti yang kemarin itu si DRG minta tolong Mail, yang direview bukan barang itu lagi, barang itu ditarik dari peredaran dulu, ganti barang baru, barang baru yang bagus dinaikin sama Niki, begitu maksudnya. Doktif pun juga sama begitu. Nggak mungkin dong tuh jadi tutup mulut dengan penjualan barang yang busuk, yang nggak ada lah begitu. Ngadi-ngadi aja lu semua. Berarti jahat dong kalau gitu dibayar baru tutup mulut buat barang yang jelek. Yang enggak dong. Barangnya udah diganti, udah jadi bagus, baru direview barang yang bagusnya. Wah barang Dr. Reza misalnya gitu, barangnya Sela Sokia gitu kan. Barangnya siapa? Daviena. Alhamdulillah nih Cindy. Alhamdulillah ya, bagus-bagus ya semuanya ya. Kan kayak gitu. Gitu loh, Say. Lu tuh makanya otaknya jangan terlalu otak ini banget lah, otak-otak apa namanya? Yang mikirnya tuh loh. Herman gue tuh. Ya Allah, ini yang ngirim gue mawar.
Coba Mamsi kasih target dulu. Mamsi kasih target dulu sayang. Nah ini targetnya nih naga. Otak atik iya. Otaknya itu loh ada-ada aja ngomong kayak gitu. Kan ngomong kayak begitu kemarin tuh. Jahat dong berarti kalau dibayar berarti mau mendiamkan membiarkan penjualan. Enggak gitu. Doktif berapa kali ngomong ke Mamski juga. Kalau ada yang enggak bener, pasti sama Doktif akan dikomentarin, direview dan dikasih tahu nih ke masyarakat. Nah kalau udah bener barangnya, udah minta maaf baik-baik, tarik semua barang yang tidak bagus dari pasaran, dari peredaran, terus ganti barang, ya udah. Gitu loh guys. Insya Allah sehat buat besok lusa ya. Kasusnya nggak muter-muter, sebenarnya kasusnya gampang aja kok. Kasus ini tuh gampang aja menurut Mamski ya. Nggak ada muter-muter. Menurut gue, yang sudah ditawarkan oleh si RG, itu diterima dengan pikiran bahwa oke nih gue ngelakuin job gue kayak biasanya, nge-review suatu produk, seperti itu. Dan itu bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan nanti di persidangan. Wajib mendengarkan semuanya. Bahwa memang ada penawaran dari pihak RG. Bukan pengancaman ya, yang nyari-nyari RG. Bahkan ada permintaan minta tolong. Dan lihat nih. Lihat nih. Kalian udah mau ngambil gokoconya udah belum? Pada udah belum? Lihat nih, gue ada videonya si Hotman Paris, Bang Hotman yang mau gue puterin. Terakhir nih kalian, ya besok Kamis depannya pasti Doktif lah, kan belum kelar kemarin Doktif ngomongnya. Oke, lipstick lagi apa? Ini nih alat pijetnya lagi deh, gokoco lagi ya. Gokoco lagi terakhir ya sayang. Mamski spill sekali lagi sebelum Mamski puterin VT-nya dokter pengacara Hotman Paris, oke? Nih. VT-nya Bang Hotman. Betul sekali. Kok hilang? Ntar, aku cari ada kok. Ada say. Nah ini. Hukumannya di bawah 5 tahun udah bisa ditahan, oke? Hati-hati, jadi nggak murni pencemaran nama baik. Ada unsur secara melawan hukum agar memberi uang. Inilah yang dituduhkan polisi. Ya, polisi dan jaksa. Jadi agar kalian mendukung Nikita, agar pengacaranya mau konsentrasi ke sini, jangan yang lain-lain gitu loh. Nikita bisa mengatakan enggak, aku lakukan itu untuk endorse misalnya, ya, panggil saksi, ya, itu endorse, ya, pokoknya gimana caranya agar itu adalah untuk menjaga nama baik produknya. Siapa itu si Reza, siapa? Gladys, gitu caranya berperkara. Jangan ributin, jangan tingkah laku yang hal-hal di persidangan, ya, oke? Benar. Jangan bikin yang memutus itu kan hakim, jangan bikin hakim itu sakit hati. Salah atau tidak, dialah yang berkuasa. Iya, betul. Oke, siap. Hukumannya di bawah 5 tahun nggak bisa ditahan, oke? Hati-hati, jadi nggak murni pencemaran nama baik. Ada unsur secara melawan hukum agar memberi uang. Inilah yang dituduhkan polisi. Ya, polisi dan jaksa. Jadi agar kalian mendukung Nikita, agar pengacaranya mau konsentrasi ke sini, jangan yang lain-lain gitu loh. Nikita bisa mengatakan enggak, aku lakukan itu untuk endorse misalnya, ya, panggil saksi, ya, itu endorse, ya, pokoknya gimana caranya agar itu adalah untuk menjaga nama baik
produknya siapa itu si Reza siapa? Gladys. Itu Iya, iya, caranya berperkara. Iya. Jangan ributin, jangan tingkah laku yang hal-hal itu di persidangan ya. Oke? Jangan Iya. bikin yang memutus itu kan hakim. Jangan bikin hakim itu sakit hati. Setuju, Nggak setuju. bosan-bosan, Oke, lagi satu lagi ya. Aku setuju banget nih Bang Hotman nih. Setuju banget aku sama Bang Hotman. Ini satu lagi nih sayang. Di kita itu dituduhkan oleh jaksa terkait dengan pasal 27B ayat 2 yang intinya adalah saya bacakan di sini, setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan ya informasi elektronik ya untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum ya, untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan ancaman akan membuka rahasia, dengan ancaman akan membuka rahasia. Dengan ancaman akan membuka rahasia, itu sebenarnya nggak masuk ke Nikita. Nikita nggak ada ancaman membuka rahasia karena bukan rahasia, produk itu sudah beredar dan kita semua juga bisa lihat di BPOM pun sudah diumumkan ya. Ingredients untuk produk juga udah ada di kemasan, bahkan ternyata di labelin itu ditutup ya kan, dilabelin lagi dengan label perusahaan. Jadi itu sebenarnya kalau untuk produk itu bukan suatu rahasia, itu nggak masuk itu kalau pasal itu di Nikita kalau menurut Mamski ya. Agar orang memberikan sesuatu ya, itulah pasal 27B ayat Nih bentar saya. 2 ya akan membuka rahasia. Nah tuh agar nggak orang, masuk ya, untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan ancaman akan Kebenaran. membuka rahasia. Betul, dengan kebenaran. ancaman akan membuka rahasia agar orang memberikan sesuatu ya, itulah pasal 27B ayat 2 ya menyebarkan tanpa hak informasi elektronik ya secara melawan hukum dengan ancaman akan membuka rahasia. nggak masuk. Nah itu dilakukan untuk mendapat ancaman atau tidak, atau tujuan endorse. Kalau memang itu uang tersebut adalah untuk tujuan endorse, Oke. ya buktikan. Ya. Jadi jangan terus-terusan ribut di persidangan. Ya. Fokus ya. Oke, Fokus ke arah objek subjek perkaranya. oke Bang Ya, Hotman. kalaupun kalian terus marah-marah di persidangan, ya toh kan yang dibikin putusan kan hakimnya. Hanya satu ketok palu, ya udah. Betul. Sekali lagi kalau kalian mau menolong kita, fokus ke arah apa yang dituduhkan, ya. Buktikan bahwa itu tidak benar. Buktikan bahwa itu endorse. Buktikan bahwa itu endorse atau ada kesepakatan. Ya, fokus ke pasarnya, jangan ke arah hal-hal yang bersifat teknis ya. Salam Hotman Paris, sampai ketemu di Dragon Jogja, Hotman Muda. Sangat benar banget apa yang dikatakan Bang Hotman Paris. Fokus hanya pada pasalnya itu karena pengadilan itu adalah buat memastikan pasal memang menjerat terdakwa. Sebab proses pengadilan itu kan dari adanya laporan, lalu dipanggil untuk BAP, pelapor dan terlapor, dipanggil juga saksi-saksinya, dan dikumpulkan barang buktinya. Nah, itu yang akan kemudian dipilihlah pasal apa yang paling tepat yang bisa dipakai untuk menjerat terdakwa. Dalam hal ini, Nikita sudah dirugikan di pasal 368. Sehingga Nikita menjalani hukuman setengah tahun dalam tahanan. Padahal pada saat sudah masuk ke kejaksaan, sudah P21, pasal 368 itu pun gugur. Diganti oleh 369. Tetapi jangan terkecoh lagi ya teman-teman. 369 ini bukan cuma hanya pencemaran nama baik, tetapi tadi yang sudah dibacakan oleh Bang Hotman, ternyata di dalamnya itu ada juga unsur ancamannya, biarpun itu tidak terhighlight ya. Tidak terhighlight, yang terhighlight itu kan pencemaran, tapi ada di situ dari unsur pengancamannya itu dengan menyebarkan rahasia, membuka rahasia, di mana itu menurut saya 369 tidak bisa diterapkan atau dijeratkan untuk Nikita, nggak bisa. Karena Nikita tidak membuat suatu ancaman
dan menyebarkan rahasia atau membuka rahasia karena tidak ada rahasia. Tidak ada rahasia. Mengenai skincare itu sudah terbuka luas untuk umum, dan barang yang dijual, produk yang dijual untuk umum itu ingredientsnya semua sudah ada. Tinggal kita cek nomornya, dan nomornya itu kan ternyata kan nomor bodong tuh, dan udah dikonfirmasi lagi oleh BPOM. Berarti fix ya, sudah confirm Nikita tidak menyebarkan rahasia. Tidak ada. Oke, itu adalah membuka suatu kebenaran kepada masyarakat nih. Emang barang itu seperti ini loh. Ternyata ini nggak boleh dijual loh. Ada itu untuk perlindungan konsumennya justru masuk nih kita. Untuk menjadi bagian dari perlindungan konsumen nih kita masuk. Karena apa? Dia ngasih tahu kita, melekin mata kita. Ini loh sebenarnya nggak boleh loh ini. Ada yang tajam-tajamnya ini dijual di e-commerce. Udah gitu ditutup stiker nih nggak boleh loh kayak gini, kayak gitu. Lipstiknya 02 yang aku pakai sayang nih. Itu ranah BPOM. Siapapun boleh mereview. Siapapun boleh mereview. Mana undang-undangnya? Ranah BPOM. BPOM ngadepin berapa juta produk. Jangan sosok ranah lu. Keburu banyak muka orang yang babak belur nanti. Ya. Sok ranah. Enak aja jualan terus kucing-kucingan gitu sama petugas. Ya bagus ada yang ngeh. Punya akun gede, siarin aja. Iya, nih, pakai yang ini ya, say. Enak aja lu ngomong. Kita nih bagian dari konsumen dan nih kita adalah bagian dari konsumen. Nih kita bersuara untuk kita, untuk konsumen. Alhamdulillah ada orang kayak ini kita masih mau ngomong buat kita. Nungguin sampai ketahuan sampai kapan, bro? Gundulmu sampai kau punya private jet. Iya. Bisa-bisanya lu ngomong kayak gitu lu. Nih. Yang Mamski pakai 02 ya sayang. Yang 02 itu warna untuk natural. Yang nude itu cocok pakai 02, yang rosewood. Nah ini agak merah karena sudah ku obre dengan yang 01, yaitu nih passion rose, jadi agak ombre. Kurang asem bener, iya. Masih bagus nih kita mau ngasih tahu kita. Masih ada gunanya nih kita masih ngasih tahu followersnya. Termasuk gue juga jadi nonton. Lah kok enak kamu jualan memperkaya dirimu sendiri. Yang dijual juga barang gak jelas. Nah, dan gak cuma Nikita ya, tapi Doktif pun juga sudah mengangkat tentang produk-produk yang tidak layak dijual itu ya. Berarti apa? Kesaksian Doktif sangat penting mendukung Nikita nanti, besok ini. Dan kalian lihat kan, Doktif udah kissing sama Nikita, berarti apa? Memang dukungan Doktif ini sangat disambut dengan baik oleh Nikita, dan Doktif pun demi sama-sama ya memegang kebenaran, kejujuran, juga untuk perlindungan konsumen. Doktif datang sebagai saksinya Nikita Mirzani. Alhamdulillah. Seperti itu. Kalau masalah 4M yang nawarin siapa? Dia sendiri datang RG minta tolong ke Mail. Tolong dong Mail, nyari-nyari lewat Dokter Oki. Tuh, bisa aja nggak ngasih, ngapain lu kasih? Kalau barang lu emang oke, ya udah. Kalau lu nggak perlu direview lagi, ya udah biarin aja. Kenapa? Ya udah biarin aja. Ayo pakai ini nih, pakai ini. Ya lu ngapain lu kasih, gue tanya. Gue balikin lagi, ngapain lu ngasih? Ngapain lu kasih? Lu kan bisa nggak usah ngasih, bisa aja lu nggak usah ngasih. Enggak, gue nggak mau ngasih. So, kenapa lu? Hah? Ininya di mana nih? Otaknya di mana otak? Udah gitu lu mau ngasih juga 20M ke Doktif. Kenapa? Kenapa lu mau ngasih 20M ke Doktif? Udah gitu buru-buru ya, ngerekam. Lihat tuh minta janjian sampai ngopi bareng. Udah gitu suamiku digrepe-grepe. Kita lupa tuh. Terlalu banget ya RG tuh.
Si FS niru mami nail artnya. Ih, gue besok ganti warna, Gak mau gue tiru-tiru sama. Mami aku kan dipegang-pegang, digrepe-grepe. Ya Allah. Aneh. Lu aneh lu. Emang aneh. Orang itu nggak perlu ngasih duit kalau emang nggak mau di review, ya udah sih. Lu yang minta review. Lu yang pengen rebranding nih biar barang gue bisa jualan lagi, gimana caranya barang gue bagus. Ya udahlah diberikanlah kesepakatan. Dan udah ada ngomong kesepakatan ya. Lu udah ngomong kesepakatan ya. Gue saksi nih, gue denger. Lu RG, lu udah ngomong kesepakatan lu saat lu bersaksi sama laki lo itu. 2 kali malah ngomong kesepakatan, 2 apa 3 kali tuh. Iya sepakat. Gak ada pemerasannya di situ. Apanya yang diperas? Lu yang minta kok. Aneh. Iya kita semua saksi ya teman-teman ya. Mereka udah bilang itu adalah kesepakatan. Ini Mamski mau ganti warna lagi yang warna pink nggak? Ada yang mau lihat Mamski pakai warna pink nggak nih? Warna pink ini mau? Untuk lipstiknya gini ya, setiap influencer, semua artis yang terkenal, influencer yang punya banyak followers, yang kalau ngomong itu orang-orang pada dengerin, pasti punya red card, pasti ada red cardnya. Jumlahnya berapa itu kan sudah ada patokannya. Setahun ada yang bayarannya 5 miliar untuk jadi brand ambassador, ada yang bayarannya 7 miliar, bahkan ada yang 10 sampai 15 miliar. Tahu nggak lu? Coba lu tanya tuh kalau jadi BA, Fuji itu berapa? Om Deddy berapa jadi BA? Coba lu tanya harganya. Tanya Gi sono. Sono tanya telepon sono top. Niki tuh cuman ngasih 4M doang, akhirnya ditawar pula 4M. Itu udah murah banget tahu. Lu aja penghasilannya 1 bulan 120-37 miliar. Penghasilan lu 1 bulan. Lu ngebayar brand ambassador sekaliber Nikita Mirzani cuman 4M, udah gitu bayarnya juga nyicil 2 kali. Ya ampun, murcuk banget. Ada tuh satu influencer cowok, tapi influencer gak terkenal, bos. Ya. Dibilang, mahal banget lagi 4M. Buat lu mahal kali, lu gak pernah ngeliat duit 4M. Apalagi jangankan 100 juta lu gak pernah lihat ya. Itu mahal. Ya, lu bukan ngecilin soal harga 4M mahal atau apa. Tapi lihat dong, uang itu diberikan untuk siapa, sekali bersiapa. Kalau udah ngelihat diberikan kepada siapanya, baru bisa menilai uang tersebut. Jangan dari kacamatanya lu. Ya kalau lu memang buat lu emang mahal. Lu lihat 100 juta aja nggak pernah. Lu baru dapat uang 1 miliar aja lu pingsan, ya kan? Udah pingsan. Oh, kayak udah paling kaya. Kecil itu, mohon maaf ya. Itu kecil. 1 miliar mah buat beli 1 tas masih kurang. Ini masih kasih tahu perbandingan uang itu buat manusia itu. Jadi banyak banget loh 4 miliar. Lu kali banyak buat lu. Lah kalau buat Niki mah murah banget itu, 1 tahun lagi kerja. 4 miliar kita bisa dapat berapa? Nggak nyampe sebulan 4M. Iya. Gimana sih lu? Lah sedangkan ownernya aja itu, owner skincare-nya aja nih dengerin ya. 130 miliar sebulan. 130. Setahun berapa? Buat Niki berarti cuma berapa sekian persen, 0, sekian persen doang kan? 4M tuh cuma jadi 2 tas, tahu nggak? 2 tasnya Niki tuh 4M itu. Ya ampun, gitu dibilangnya, gila gede banget 4M, murah. Murah itu buat Niki. Kesel tau nggak gue? Gini ya, gue tuh nggak sukanya apa? Pada prinsipnya, elu yang nyari, elu yang nawar, elu yang terus minta 2 kali pembayaran, ya 2 termin. Udah gitu lu minta lagi, ingetin ya untuk tahun depannya. Udah bener-bener itu seperti sedang mengendorse seseorang.
Itu tolong diangkat nanti di persidangan, gue mau denger itu. Gaya model bicara seperti itu tuh adalah mengendorse seseorang. Dan 4M itu harga yang sangat kecil buat Niki. Iya, setahun lagi mintanya. Gitu ya guys. Ayo guys, cepetan guys. Ada yang mau lihat lagi nggak? Mamski pakai warna pink ya. Mamski pakai warna pinknya ya. Gedek banget gua. Lipstiknya satuan kakak, ini bukan bundling ya sayang. Lipstiknya satuan di harga 51.000. Ada 5 shade. Yang dia shade 1 itu warnanya merah cabai. Ini Mamski mau coba shade 05 yang warnanya pink rose. Bukan produknya yang berbahaya. Nah ini produknya itu kan yang berbahaya kan sama Doktif disuruh tarik dari peredaran dan perbaiki. Nah biar Niki nggak nyepil lagi, berarti produk baru yang bisa dinaikin sama Niki. Begitu loh, sama Doktif juga sama. Jadi bukan terus produk yang jelek itu tetap beredar, nggak boleh. Kan Doktif juga udah bilang, ayo perbaiki ya. Minta maaf, kan ada itu kemarin di persidangan yang Doktif saksi itu loh. Doktif bilang perbaiki, terus minta permintaan maaf ke masyarakat gitu loh. Jadi bukan terus ditutup mulut itu barang beredar, nggak begitu. Yang beredar yang udah jelek itu ditarik, nggak boleh lagi dijual. Jadi nggak merugikan masyarakat. Nah nanti Niki mungkin mau akan sepil, mau apa nih barang yang kamu yang udah perbaikan gitu loh. Jangan pura-pura ini deh lo, pura-pura nggak tahu deh lo. Jangan pura-pura nggak ini ya, nggak pakai akal ya. Udah gitu seolah-olah kayak mau ngegiring opini lagi ya. Pura-pura nggak tahu loh. Yang mau di-spill itu kan nanti barang yang udah bagus, yang udah layak jual gitu kan harusnya. Belum sampai ke situ malah bikin LP. Jelek. Bukan mau perbaikan barang lu kan? Mati-matian bikin skenario seolah-olah ada sindikat. Sindikat mau meras. Apanya yang mau meras? Karena apa? Niat yang nggak bagus. Dari awal kalau niatnya nggak bener, pasti hasilnya juga nggak bener. Terus nggak ada itu bilangnya buat supaya diem-diem aja. Nanti barang yang jelek itu bisa tetap beredar. Nggak kayak gitu. Udah jelas banget di kesaksiannya Doktif minggu lalu. Doktif bilang harus ditarik dari peredaran dan diperbaiki. Jadi Niki itu dibayar untuk mereview produk yang lain yang bagus. Bukan produk yang sama lagi, bukan. Produk yang sama kan udah ketahuan. Udah di-spill ke masyarakat. Jelek loh produknya ini. Cimbo Pomponadus tuh sereh. Sereh, Cimbo Pogon itu sereh. Ini enak banget ya guys. Wanginya relax banget kalau misalnya kita masuk spa. Ini kalau misalnya kita cium tuh langsung ingetin kita langsung ke spa. Karena emang wanginya relax banget. Tenang, seger. Iya. Ada alat pijatnya Mamski punya juga, ambil deh di kamar. Enak banget nih guys. Kalau kamu habis sana kamar tamu. Di mejanya, di meja yang kecil yang ada bunga mawar. Enggak, jangan ke muka. Dia panas, hangat, terlalu hangat. Buat bayi 1 bulan boleh ya. Nah, ini ada nih Say. Udah di charge belum ya? Oke. Guys, aku ada alat masasnya tuh, masukin aja. Nih. Aduh guys, enak banget. Ya belum di-charge sama Mamski.